Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak. Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Oke, baik. Sekarang kita kembali lanjutkan mengenai hukum 2 Newton ya. Minggu lalu saya sudah kasihkan videonya, pembahasan singkat mengenai penerapan hukum 2 Newton, yaitu pada sistem katrol, kemudian juga pada bidang datar. Nah, sekarang kita masuk penerapan hukum 2 Newton untuk di bidang miring ya. Nah, ini bidang miring licin di sini. Di sini licin, saya beri keterangan ini licin. Nah, soalnya nanti beda halnya dengan kalau bidang miring kasar atau bidang datar kasar. Nah, itu dipengaruhi dengan gaya geseknya. Nah, kalau di sini bidangnya itu licin, maka tidak ada pengaruh dari gaya geseknya. Kita anggap di sini licin. Nah, sebuah balok ini berada pada bidang miring dengan kemiringan tertentu. Di sini ada sudutnya ya, theta atau bisa juga alfa ya. Ini alfa. Dengan kemiringan tertentu di sini. Nah, balok ini bermassa M. Balok bermassa M kemudian dilepaskan. Maka secara alamiah balok ini akan meluncur ke bawah. Nah, balok ini tentu punya gaya berat W. Itu ya. Ketika balok ini meluncur ke bawah, maka balok ini punya nilai percepatan. Seperti itu. Nah, tadi di awal saya katakan balok ini secara alamiah turun ke bawah. Jadi tanpa diberi gaya, tanpa didorong, tanpa diberi kecepatan awal, balok ini memiliki gaya alamiah pada bidang miring. Apa tuh gayanya? Gaya benda pada bidang miring ini adalah W sin theta. Ya, ini perlu diingat baik-baik. W sin theta. Kalau di bidang datar kemarin, balok ini butuh bisa bergerak, harus diberi dorongan atau tarikan. Gayanya F. Gaya tarikan atau dorongan itu adalah F. Atau benda yang kita lepaskan kemudian jatuh ke bawah, maka gayanya adalah W, gaya berat. Nah, sedangkan gaya kalau berada pada bidang miring, balok ini akan secara alami turun ke bawah. Nah, ini gayanya adalah W sin theta ya. Nah, kita bisa menentukan nilai percepatan dengan hukum 2 Newton. Kemarin sudah saya bahas. Hukum 2 Newton adalah sigma F sama dengan M dikali A. Nah, kita bisa menentukan nilai percepatan dari sini. Nah, ini perhatikan. Balok yang berada pada sebuah bidang miring dengan kemiringan tertentu, ini sudutnya. Nah, ini kan, ini gayanya adalah W sin theta. Kemudian memiliki besar percepatan ketika dia turun. Ini bisa kita cari nilai A-nya. Kemudian N ini adalah gaya normal. Nanti saya bahas gaya normal itu apa. Kemudian W cos theta adalah proyeksi dari berat balok ini. Gaya berat ini selalu tegak, selalu lurus, selalu mengarah ke pusat bumi. Kemudian ini adalah proyeksi arah sumbu Y-nya, yaitu W cos theta. Nah, ini adalah proyeksi arah sumbu X-nya, W sin theta, yang kita jadikan sebagai jumlah gayanya, arah sumbu X. Nah, kita bisa jabarkan sigma F sama dengan M dikali A. Balok ini bergerak arah sumbu X, jadi tidak ke atas bawah. Ini tidak ke atas bawah, tidak. Tapi pergerakannya arah sumbu X. Sumbu X-nya ini miring ya ke sana. Nah, maka gaya yang berperan di sini adalah W sin alfa sama dengan M dikali A. Seperti itu. Nah, W ini kita bisa jabarkan. W adalah M dikali G sin alfa sama dengan M dikali A. Kita bisa sederhanakan ini. Coret M-nya, sehingga kita bisa peroleh nilai percepatannya. A sama dengan
G sin alfa. Seperti itu. Ya. Contoh. Misalkan saya ambil lagi gambarnya. Nah ini. Oh, sorry. Nah ini. Jadi misalkan balok ini bermasa 4 kg, kemudian berada pada bidang miring dengan kemiringan sudut 30 derajat. Nah, pertanyaannya, berapakah percepatan benda ini saat turun pada bidang miring? Nah, kita bisa turunkan di sini. Sigma F sama dengan M dikali A. Tadi sigma F. Gayanya apa? Berarti gayanya adalah W sin alfa sama dengan M dikali A. W-nya M dikali G. Sin alfanya berapa? 30 derajat sama dengan M dikali A. Kita hilangkan M kedua ruas. Maka A sama dengan nilai G-nya adalah 10. Sin 30 adalah setengah. Maka nilai A sama dengan 5 meter per second kuadrat. Nah, kita dapat hasilnya. Maka balok ini akan turun ke bawah dengan nilai percepatan 5 meter per second kuadrat. Seperti itu. Ya, bisa ya. Ini kalau pergerakan benda turun ke bawah. Nah, sekarang untuk kasus berikutnya. Nah, untuk kasus seperti ini. Nih. Dua orang yang mendorong peti ke dalam truk dengan bantuan papan. Papan ini membentuk bidang miring. Ini adalah contoh konsep pesawat sederhana ya, yang bisa memudahkan pekerjaan manusia dengan bidang miring. Nah, kita bisa menghitung berapa nilai percepatan peti ini ketika bergerak ke dalam truk. Ya. Nah, beda dengan kasus sebelumnya, yang tadi adalah dari atas ke bawah, sedangkan ini dari bawah yang diberikan gaya ke atas, gitu ya. Nah, berarti balok ini diberikan gaya dorongan, berarti ada F. Jadi perlu diingat baik-baik ya, ketika diberikan dorongan atau tarikan, maka gayanya berupa F. F. Gitu ya. Ini dengan kemiringan tertentu sudut. Gitu. Alfa. Nah, ketika mencapai tengah misalkan nih. Ketika mencapai tengah, peti ini di tengah-tengah papan, kemudian dua orang ini melepasnya, maka apa yang terjadi dengan petinya? Petinya akan secara alamiah lagi merosot ke bawah. Nah, berarti ada gaya lagi yang tadi kita uraikan, yaitu W sin alfa. W sin alfa ini selalu ada pada benda di bidang miring. Karena pada saat di bidang miring, benda ini pasti akan merosot ke bawah apabila tidak diberi gaya. Apabila tidak diberi gaya, maka benda akan secara alamiah turun ke bawah sebesar W sin alfa. Nah, sekarang kita mau mencari nilai A ya. Cari nilai A. Berapa sih percepatan peti ini naik? Begitu. Kita uraikan. Kita bisa menggunakan hukum 2 Newton kembali. Sigma F sama dengan M dikali A. Nah, di sini ada jumlah gayanya. Maka jumlah gaya di sini ada dua gaya nih yang berlawanan. Gaya yang pertama adalah arah dari gaya dorongnya, itu kan yang mengarah ke atas. Kemudian gaya yang kedua adalah gaya yang mengarah ke bawah, yaitu W sin alfa, gitu. Maka kita bisa uraikan di sini F min W sin alfa sama dengan M dikali A. Itu ya. Loh, kenapa Pak kok F dikurang W sin alfa? Kenapa enggak W sin alfa dikurang F?
Kenapa tuh? Karena di sini adalah kita lihat arah dari nilai percepatannya ya. Kita melihat percepatan benda ini bergerak menuju ke atas. Maka yang searah dengan percepatan ini lebih dahulu kita kurangi F min W sin alfa. Nah, lain soal dengan tadi. Coba perhatikan. Nah, ini kan di sini W sin alfa. Maka W sin alfa lebih dulu. Nah, ini kebetulan di sini licin. Nanti kalau misalkan kasar, di sini ada nilai gaya gesek. Nah, ke atas arah gaya geseknya. Maka W sin alfa dikurang gaya geseknya. Itu nanti ya. Lanjut. Nah, ini jadi W min W sin alfa sama dengan M dikali A. Karena arah percepatannya ke atas. Nah, yang searah dengan arah percepatannya adalah gaya dorongnya, yaitu F. Gitu ya. Kita uraikan. F min mg, W itu mg, sin alfa sama dengan M dikali A. Nah, berarti kalau untuk mencari A sama dengan, nah, Pak, ini M-nya bisa dicoret gak untuk sederhana? Nah, ini nggak bisa dicoret. Karena di sini ada proses pengurangan. Kalau ada pengurangan atau penjumlahan, ini tidak bisa dicoret. Walaupun kedua ruas ini sama, misalkan M, di sini M, nggak bisa. Kecuali di sini perkalian, ini bisa dicoret. Nah, ini lalu bagaimana? Lalu untuk mencari A, M-nya kita pindahkan ke bawah. Jadi F min mg sin alfa per M. Nah, ini dia. Ini adalah untuk menentukan nilai A. Nilai percepatan. Ya. Nah, anak-anak, dalam soal ini tidak selalu ditanyakan nilai percepatan. Bisa ditanyakan nilai F-nya, berapa gayanya, sedangkan nilai A-nya sudah diketahui di soal. Nah, kita tidak perlu menghafalkan rumus, tapi kita memahami rumus lalu menurunkan rumus ini. Nah, misalkan yang ditanyakan F, berapa gaya dorong orang ini untuk menghasilkan percepatan sekian misalkan. Berarti kita harus mencari rumus F-nya. Nah, kita harus bermula dari sini. Dari sini, ketika kita harus mendapatkan rumus F, maka ini kita pindah ruas. Min mg sin alfa min mg sin alfa ini kita pindahkan ke kanan. Nah, min kita pindahkan menjadi plus. Sehingga menjadi F sama dengan M dikali A plus mg sin alfa. Nah, ini dapat. Ini dia. Ini untuk mendapatkan F ya. Contoh, untuk lebih jelas, contoh ya. Misalkan orang tersebut, orang tadi, ini saya gambarkan. Waduh. Bentar. Ini orang ini mendorong peti bermasa 2 kg. 2 kg nggak perlu dorong ini mah, ditenteng. Sorry, salah. Jadi orang ini mendorong peti yang bermasa 20 kg. Ya.
Sudut kemiringannya yaitu 30 derajat. Nilai alfanya sama dengan 30 derajat. Jika kedua orang ini memberikan gaya terhadap peti sebesar, ya, nilai F-nya itu sebesar 150 Newton. 150 Newton. Maka berapa nilai percepatan peti bergerak ke atas? Nah, kita uraikan di sini. Sigma F sama dengan M dikali A. Kemudian F min W sin alfa sama dengan M dikali A. F-nya berapa? 150. W-nya, W di sini adalah M dikali G. M-nya berapa? 20. G-nya 10. Sin alfa, sin 30 setengah. Sama dengan M-nya berapa? 20 dikali A. 150 min 20 kali 10, 200. 200 dikali setengah, 100. Sama dengan 20 A. Maka A sama dengan 150 dikurang 100, 50. Per, ini 20 pindah ke bawah ya, 20. Coret, dicoret. Maka nilai A sama dengan 2,5 meter per second. Jadi benda ini, peti ini akan bergerak ke atas dengan nilai percepatan 2,5 meter per second quarter. Itu ya. Sudah dipahami? Oke. Sekarang latihan. Nomor 1. Nah, nomor 1. Jika balok ini bermasa 10 kg, ya, balok ini bermasa 10 kg. Nah, saya minta kalian tentukan perbandingan nilai percepatan. Mana yang lebih cepat? Mana yang lebih cepat ketika keadaannya, yang pertama, untuk kasus pertama, untuk kasus A, ya, bidang miring ini dengan sudutnya itu 37 derajat. Nilai alfanya 37 derajat. Sedangkan kasus kedua, yang B, nilai alfanya adalah 53 derajat. Jadi bendanya ini sama, beratnya sama, 10 kg. Kemudian diuji di dua keadaan. Keadaan pertama, sudut bidang miringnya 37 derajat. Kemudian keadaan kedua, sudut bidang miringnya adalah 53 derajat. Nah, kalian bandingkan mana yang lebih cepat. Atau tentukan nilai percepatan masing-masing. Kemudian kalian bandingkan mana yang lebih cepat. Keadaan A atau keadaan B. Ya, ini saya beri keterangan. Sin 37 itu adalah 3/5. Sedangkan sin 53 itu adalah 4/5. Sorry. 4/5. Itu. Jadi kalian bandingkan kondisi A dan kondisi B, mana yang lebih cepat. Kemudian yang kedua, nah ini.
ini juga sama. Saya minta bandingkan kondisi pertama ya dengan kondisi kedua. Nih, kondisi pertama, peti ini didorong dengan gaya peti ini didorong dengan gaya 50 Newton. Kemudian massa peti adalah 5 kg. Kemudian untuk kondisi kedua, peti didorong dengan gaya 30 Newton. Kemudian massa petinya adalah 3 kg. Gitu. Nah, sudut kemiringannya adalah 37 derajat. Ya, jadi di sini nilai alfanya adalah 37 derajat. Sudut kemiringannya. Ini dibandingkan nih nilai percepatannya antara kondisi pertama dan kondisi kedua. Ini bagaimana? Mana yang lebih cepat? Lebih cepat A1 atau kondisi kedua, atau A2, atau sama nilai percepatannya? Ya, silakan dicoba. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan hubungin saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.